saya Febtianse, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Mustaqim Kabupaten Semarang dengan fasilitator Ibu Sri Lubis dan pengajar praktik Ibu Widiati. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik yang meliputi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pra-observasi, yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Dalam kegiatan supervisi akademik ini saya menggunakan alur percakapan Tirta yang meliputi T yaitu tujuan, I yaitu identifikasi, R yaitu rencana aksi, dan T yaitu tanggung jawab. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febtianse, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Mustaqim Kabupaten Semarang. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Aditya Satria. Beliau adalah pengajar guru bahasa Indonesia di SMK Al-Mustaqim. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita sudah janjian ya Pak ya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah nanti kegiatan pra-observasi sendiri itu Pak adalah kegiatan persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan nanti saya akan mengamati proses belajar mengajar Bapak di kelas. Kemudian tujuannya kegiatan pra-observasi itu sendiri agar Bapak lebih mempersiapkan, kemudian agar Bapak juga lebih mempersiapkan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, seperti itu ya Pak ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Ya, untuk kelas yang nanti akan mengikuti observasi itu adalah kelas di kelas 12 TPSM. Itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk di kelas 12 ini kebetulan kami masih mengacu pada kurikulum K13, jadi kami masih pakai kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar itu sendiri sebenarnya ada 4. Cuma untuk pertemuan kali ini saya akan fokus ke satu kompetensi dasar dulu, yaitu menafsirkan sebuah cerita Ibu. Jadi kita akan belajar mengenai sebuah karya sastra. Jadi untuk babnya sendiri itu babnya judulnya menikmati novel. Nah, jadi di pelajaran itu anak-anak akan menikmati sebuah karya sastra, dan kompetensi dasarnya itu adalah anak-anak dapat menafsirkan isi dari sebuah cerita itu. Nah, untuk penafsirannya sendiri saya harapkan itu anak-anak dapat menafsirkan atau menginterpretasikan sebuah cerita bukan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi dari beberapa sudut pandang seperti itu. Jadi nanti materi yang Bapak sampaikan tentang karya sastra, kemudian tujuan pembelajaran yang Bapak capai yang pertama tadi yaitu anak-anak bisa menafsirkan dari karya sastra, kemudian anak-anak juga bisa memandang cerita itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi dari beberapa sudut pandang seperti itu ya Pak ya. Baik. Setelah Bapak memaparkan tentang tujuan pembelajaran tadi, pertanyaan berikutnya yaitu tentang pengembangan kompetensi pembelajaran. Nah, area kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan waktu pembelajaran Pak? Ya, kalau di kompetensinya saya kembangkan, saya ada 2 aspek, itu pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau untuk pengetahuan pastinya itu tentang karya sastra ya Bu ya, bagaimana anak-anak itu tahu apa itu tentang karya sastra, mengapresiasi sebuah sastra seperti novel, puisi, pantun, cerpen dan sebagainya. Dan pengetahuannya berarti tentang pengetahuan tentang sastra, seperti misalkan menikmati novel. Yang kedua itu keterampilan. Saya ingin mengembangkan keterampilan membaca untuk anak-anak, terutama untuk keterampilan membaca secara kritis. Sehingga ketika anak-anak sudah dapat membaca secara kritis, maka para peserta didik atau anak-anak itu dapat menyimpulkan sebuah bacaan itu dengan tepat dan benar, dan juga dengan cermat seperti itu. Jadi skillnya pertama membaca dengan kritis, kedua membuat sebuah kesimpulan dengan tepat. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi untuk area kompetensi yang Bapak yang kembangkan itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pengetahuan itu tentang pengembangan pengetahuan tentang karya sastra, bisa tentang novel, puisi, kemudian pantun seperti itu. Kemudian untuk
ada kompetensi keterampilan. Yang pertama ini yang ingin Bapak gunakan yaitu skill atau keterampilan anak dalam menafsirkan karya sastra, dalam membaca, yang membaca karya sastra dengan kritis. Nah, kemudian harapannya anak-anak juga memiliki keterampilan dalam menyimpulkan suatu bacaan dengan cermat dan tepat seperti itu ya Pak. Betul sekali Bu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya Pak tentang rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat pembelajaran nanti. Nah, misalkan seperti strategi pembelajaran yang Bapak gunakan seperti apa, kemudian metode dan pembelajaran seperti apa yang Bapak gunakan nanti seperti itu Pak. Kebetulan untuk materinya dalam menikmati novel, jadi intinya dari awal sampai akhir untuk bab pertama ini itu hanya untuk tentang novel aja, jadi anak-anak menginterpretasikan tentang karya sastra. Nah, tapi materi ini sedikit saya kembangkan Bu, jadi saya juga masukkan sisipan-sisipan itu mengenai teori-teori sastra, mungkin kayak feminisme ataupun marxisme ataupun binary opposition dan sebagainya, dengan harapan anak-anak itu ada sedikit pengetahuan sehingga ketika mereka telah belajar suatu teori sastra, mereka membaca sebuah karya sastra yang sama mungkin akan membaca pada sudut pandang yang berbeda. Nah, itu harapan saya seperti itu. Jadi rencana saya nanti di awal, rencana saya adalah saya akan menerangkan dulu teori-teorinya dulu, kemudian kita langsung setelah saya terangkan langsung ke prakteknya. Jadi nanti anak-anak akan saya kasihkan sebuah teks bacaan, cuplikan dari sebuah novel. Nah, di situ anak-anak akan saya suruh baca dulu sebentar. Tapi untuk membantu aja anak-anak supaya lebih mempermudah mereka membaca, saya akan bantu dulu tokoh-tokohnya siapa sih di situ. Ya, seperti itu. Misalkan soalnya tokoh-tokohnya siapa aja. Soal kedua, apa sih permasalahan yang terjadi di situ. Nah, nanti baru anak-anak bisa membaca secara keseluruhan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, mereka akan menuliskan di selembar kertas apa sih pandangan mereka, penafsiran mereka atau interpretasi mereka terhadap potongan cerita tersebut. Dan pastinya antara satu anak dengan anak yang lain kemungkinan tidak sama Bu, pastinya ada yang berbeda. Nah, nanti akan saya tunjuk satu atau dua orang atau mungkin tiga untuk mempresentasikan pandangan mereka ke teman-temannya untuk ada diskusi seperti itu juga. Itu yang untuk awalnya. Nah, untuk di akhir pengajaran, di akhir materi sebagai penutupan itu akan ada proyek kelompok. Jadi kebetulan anak-anak itu saya suruh beli novel sih dari semester 1 kemarin untuk kelompoknya. Nanti tugasnya itu mereka akan mungkin buat jurnal mungkin 1 halaman saja tentang penafsiran mereka atau sudut pandang mereka atau ada fenomena apa sih yang ada dalam novel itu dalam satu lembar kertas seperti itu sebagai tugas kelompok. Jadi yang awal itu tugas biasa tanpa proyek, yang kedua itu tugas kelompok dengan proyek. Seperti itu. Jadi nanti untuk metodenya Bapak ceramah dulu, kemudian setelah ceramah Bapak memberikan cuplikan tentang novel kepada anak-anak bacaan seperti itu. Biar anak-anak lebih memahami, Bapak berikan menerangkan dulu permasalahannya kepada anak-anak, kemudian tokohnya seperti apa. Kemudian Bapak memberikan waktu kepada anak untuk membaca dan menuliskan di selembar kertas seperti itu ya Pak ya. Kemudian Bapak baru menunjuk beberapa anak untuk presentasi, itu untuk tugas awalnya. Nah, kemudian untuk tugas akhirnya Bapak ada menginginkan proyek seperti itu. Jadi kemudian nanti tugasnya berupa tugas kelompok di mana anak-anak disuruh membuat proyek berupa jurnal seperti itu Pak. Baik Pak, demikian itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan atau rancangan pembelajaran tersebut? Untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 TBS, STEM dan OTKP itu nanti akan saya adakan besok Senin Bu. Baik di tanggal 15 itu di jam 8 dan jam 9 jam terakhir kebetulan. Jadi Bapak akan melaksanakan kegiatan rancangan pembelajaran itu di hari Senin besok tanggal 15 Januari di kelas 12 mata pelajaran bahasa Indonesia dan di jam ke-8 dan 9. Iya, betul. Baik Pak, nanti saya di hari itu akan masuk ke kelas Pak Adi, kemudian saya akan melakukan supervisi ya Pak ya. Kemudian juga saya akan observasi. Jadi nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran Pak Adi di kelas dan mungkin nanti saya juga akan mencatat beberapa hal yang penting. Dan setelah itu Pak, nanti saya minta kesediaan waktunya Pak Adi untuk melakukan percakapan pasca observasi seperti itu Pak. Boleh ya Pak ya? Ya. Boleh. Terima kasih untuk waktunya, nanti saya akan beritahu Bapak lebih lanjut seperti itu.
Baik Pak, demikian hasil percakapan pra-observasi pada hari ini. Terima kasih Pak Adit untuk waktunya dan kesempatannya, dan sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan supervisi nanti. Nanti kita akan berjumpa lagi di hari Senin dan kegiatan pasca observasi. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Pak Adit ya selalu. Semoga kegiatan pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Adit bisa mempersiapkan dengan baik seperti itu ya. Terima kasih ya Pak Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kemarin saya terangkan kalau kita membaca satu cerita itu pasti kita mempunyai sudut pandang atau interpretasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang saya kasih tugas dulu buat kalian. Kalau bilang baca pakai kata, kalian harus membaca dengan seksama. Ya. Jadi sebelum kita ke materi, saya mau ngasih jaringan saya dulu. Kita kan tulis dulu nanti di kertas. Namanya siapa aja? Nama-namanya siapa? Ya. Kedua, permasalahannya apa? Ya. Jadi tokohnya siapa? Permasalahannya siapa? Tenang aja, bisa sama pasangan. Ini baru kan belajar. Kalau untuk penafsiran itu tergantung dari kalian. Jadi semakin banyak wacana yang kalian miliki, maka untuk satu penafsiran kita itu semakin banyak pula dan semakin berkali. Jadi biasanya timbulnya bukan hanya dari satu itu banyak lagi. Sebelum mulai dulu, saya mau nanya nih, kalau misalkan sudut pandang dalam sebuah cerita itu ada berapa? Kita apa aja? Bedanya setelah pandang orang pertama dalam cerita apa? Ya, jadi kalau yang satu sudut pandang orang pertama itu seakan-akan kita terlibat dalam cerita. Jadi kita kayak tokohnya gitu loh. Kalau orang ketiga seakan-akan kita kayak saksi. Okay. Kalau alur kita ada berapa? Alur kita apa aja? Maju, mundur ya, bukan maju mundur kanan ya. Berarti maju, mundur dan maju, mundur. Oke, tambah lagi nanti tolong pastikan juga alurnya apa. Yang keempat itu adalah sudut pandang. Silakan saya kasih waktu dulu, kalau kayak gini target 10 menit. Silakan dalam 10 menit kalian baca dulu. Kemudian kalian cari dulu tokohnya apa aja, siapa sana yang terlibat dalam kita itu. Konfliknya apa, permasalahannya apa sih? Ya. Ketiga alurnya apa, sudut pandangnya apa. Gitu. 10 menit. Saya juga belum baca lagi, kita sama-sama baca aja ya. Jadi ya fair lah.
Antagonis ya. Nomor 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Mustaqim, Kabupaten Semarang. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Widiati selaku pengajar praktik dan Bapak Aditya Satria. Beliau adalah guru yang sudah melaksanakan proses observasi pada supervisi akademik. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Pak Adit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Pak ya. Nah hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin pada hari Senin. Nah tujuannya dari kegiatan percakapan pasca observasi ini agar dapat mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, begitu ya Bapak? Ya. Nah baik, untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak perasaan Pak Adit setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin pada hari Senin? Ya, alhamdulillah senang dan alhamdulillah lancar semuanya itu pelajarannya banyak sesuai yang aku di kelas. Iya, alhamdulillah Pak, kemarin proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak juga sudah terlihat aktif seperti itu. Nah, kemudian dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, ada kompetensi apa saja yang sudah Bapak lakukan, kemudian bagaimana apa saja tahap-tahap? Ya, kalau kemarin ya untuk yang saya lakukan untuk kompetensinya yang saya tekankan itu adalah cara anak-anak supaya mereka dapat maksud saya ada kompetensi untuk menafsirkan sebuah isi cerita. Gitu. Ketika menafsirkan sebuah isi cerita, nanti mereka akan dapat membuat sebuah kesimpulan dari sebuah bacaan. Jadi saya mengajak anak-anak satu untuk menunjukkan sebuah cerita dan apa sih kesimpulan dari cerita itu. Dan kedua, penampilan saya ajarkan lagi itu supaya anak-anak dapat membaca secara kritis seperti itu pelajaran kemarin.
tambahkan kemarin terkait materi karya sastra itu menafsirkan karya sastra, kemudian anak-anak setelah menafsirkan kemudian menimbulkan bakat di area kompetensi keterampilan juga anak-anak membaca secara kritis seperti itu. Kemudian dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang sudah Bapak lakukan kemarin untuk proses pembelajaran? Kalau pembelajaran kemarin itu, kalau untuk saya pribadi untuk menilai anak-anak sudah, saya tidak untuk membaca juga sudah saya kasihkan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu kayak siapa tokoh-tokohnya dan apa permasalahan di sana. Tapi anak ini ada anak saya yang memang hambatannya itu dia nggak paham. Nah saya juga nggak tahu apakah dia benar tidak paham. Tapi saya rasa dia hanya sekedar membaca saja gitu. Kalau saya bandingkan dengan kelas sebelumnya hanya sekedar membaca aja. Nah itu juga sedikit jadi hambatan buat saya. Tapi pada akhirnya anak itu bisa mengikuti ketika diskusi itu lebih lanjut lagi, mungkin anak itu langsung ada fokusnya, langsung bisa membaca lagi sehingga dia langsung connect gitu loh ketika ada diskusi seperti itu. Untuk hambatan kedua, saya rasa masih banyak anak tuh sebenarnya pengen jawab tapi malu gitu loh. Mereka tak malu jawabannya, mungkin aneh dengan temannya, beda dengan temannya, atau takut salah juga dengan jawabannya. Masih seperti itu. Kalau untuk masalah kayak anak, saya rasa tidak, karena waktu itu di kelas semuanya aktif walaupun itu jam terakhir. Jadi faktor-faktor kendala kemarin Bapak kemudian proses pembelajaran yang pertama itu ada anak yang hanya sekedar menanggapi seperti itu dan belum begitu paham. Kemudian yang kedua itu ada beberapa anak yang masih beradaptasi seperti itu. Nah, menurut Bapak apa yang menyebabkan dari faktor-faktor hambatan itu? Kalau dari faktor hambatan, gini Bu, secara global permasalahan yang saya hadapi ketika saya memberikan bacaan, nah kalau untuk bacaan saya kan hanya tidak mengambil bahasa Indonesia aja, tapi untuk materi lain saya tidak baca ambu. Dalam mereka juga dibacaan. Bahkan ketika pada literasi pun baca juga jadi hambatan. Jadi saya rasa hambatan saya yang saya hadapi ketika pembelajaran itu adalah hambatan di mana anak-anak itu minat bacanya kurang, sehingga minat baca kurang ketika disuruh baca hanya sekedar membaca saja gitu. Saya rasa juga ini juga menjadi hambatan bukan hanya bagi saya, mungkin ya tapi bagi guru yang lain. Nah akhirnya kalau ketika ada hambatan seperti itu, saya otomatis kalau mau nyari bacaan saya usahakan bacaannya yang sederhana dulu aja, nanti akan saya tingkatkan ke yang lebih rumit. Saya ingin anak-anak itu dapat atensi dulu untuk bacaannya sehingga ada timbul minat bacanya seperti itu. Jadi menurut Pak Adit untuk faktor dari permasalahan hambatan itu karena minat baca siswa sendiri itu masih kurang seperti yang mana. Nah terkait tentang kendala yang Bapak temui, kira-kira rencana Bapak itu kedepannya bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan utama yang saya ungkapkan adalah anak-anak kurang minat baca. Jadi saya bisa ngasih baca pelan-pelan. Untuk saat ini selama saya akan mengasihkan bacaan dulu dari teks yang sederhana, yang pendek, singkat, terus kemudian ketika ada pembahasan lebih lanjut saya kasihkan teks agak panjang lagi. Tapi tetap saya akan ada diskusinya supaya ketika anak-anak itu membaca, anak-anak kan tidak hanya serta-merta membaca aja, tapi ketika ada diskusi itu saya harapkan ada rasa keinginan si anak sehingga dia bisa membaca lagi. Dia akan membaca lebih detail lagi, ada diskusi lebih lanjut, dan itu mungkin anak-anak bisa lebih senang dan cara pemikiran lebih berjalan gitu, sehingga dia akan tahu oh ini kan kepentingan membaca. Dan juga saya selalu banyak bilang ke anak-anak, saya sering bilang ke anak-anak untuk supaya lebih banyak membaca karena kalau dengan membaca itu kamu akan dapat sesuatu yang baru, dapat ilmu yang baru, dan misalnya saya akan kaitkan dengan cita-cita mereka apa. Misalkan ada anak yang cita-cita saya ingin jadi pengusaha peternak sapi. Oke, itu saya tanya ilmunya apa, dan saya juga sharing pengalaman saya dengan saya juga suka misalnya tentang binatang atau dengan pengetahuan yang lain gitu. Saya membaca buku seperti itu. Jadi harapannya anak-anak minat baca juga timbul. Nah, kemudian gak lama ini saya lihat ada beberapa anak yang dia mulai suka membaca novel. Walaupun cuma novel handlet gitu, saya cukup senang gitu Bu. Kadang kalau di kelas juga jam istirahat juga baca novel. Saya suka, apalagi dengan anak-anak ini, beberapa anak sudah mulai berusahaan. Walaupun hanya untuk membaca buku yang ada gambarnya lah gitu.
udah mulai ada lah. Jadi jenis rencana Bapak itu Bapak akan memberikan bacaan-bacaan kepada anak mulai dari yang pendek, singkat, kemudian nanti bertahap ke yang panjang, kemudian melakukan diskusi-diskusi dengan anak-anak dan sering mengajak anak untuk lebih aktif atau lebih senang membaca seperti yang hari-hari. Kemudian Pak, dalam melaksanakan rencana Bapak ini kira-kira Bapak membutuhkan orang lain atau melibatkan orang lain? Iya, saya amat sangat setuju karena pertama saya ini kan kerjasama antara guru dan murid. Jadi kalau misalnya saya pribadi pun saya tidak akan sanggup gitu loh, karena kita kan sebuah institusi dan saya pun juga pasti ada kekurangannya. Tapi mungkin guru lain ada kelebihan dan kita kerjasama. Kita membutuhkan kerjasama bagaimana kita sebagai guru itu bisa menimbulkan pertama minat baca ke anak-anak, kedua dan mendidik itu untuk anak-anak agar mereka menjadi lebih baik lagi. Apalagi kan apa ya Bu, di era istilah kalau bahasa kerja kan industri 4.0 saat ini anak-anak kan lebih tertarik hanya pada internet gitu loh. Yang notabene kadang konten itu juga tidak banyak mendidik. Nah itu juga fungsi kita sebagai guru. Kalau saya mungkin lebih ke bacaannya, tapi mungkin kalau misalkan Bu Canti atau mungkin Pak Awang atau Pak Mati punya cara lain dalam mengembangkan minat baca itu, saya amat sangat terbantu. Kita bisa diskusi nih anak-anak gimana caranya untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan skill anak-anak juga seperti itu di sekolah. Itu Bu. Bahwa saya sendiri saya nggak kuat Bu gitu. Saya kan gitu. Berarti Pak nanti kita melibatkan guru-guru yang lain untuk meningkatkan minat baca dari anak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana-rencana untuk solusi dari masalah ini? Kalau nanti saya sudah melaksanakan, kalau saya seingat saya ya, yang saya tahu saya sudah menyatakan itu sejak kita mengajar. Jadi memang sudah cukup lama dari karena terutama apalagi pas kita kan ada jam literasi nih. Nah itu saya amat sangat senang dengan jam itu Bu. Nah dan mulai dari saya awal mengajar itu saya sudah menerapkan metode untuk anak-anak supaya dia mau membaca. Saya sudah dari awal. Berarti untuk rencana sebenarnya sudah dilaksanakan setiap harinya dengan kegiatan literasi begitu ya. Nah demikian Pak Adit percakapan pasca observasi terkait rencana belajar yang Bapak Adit melaksanakan di hari Senin. Semoga rencana Bapak ke depannya akan berhasil. Kemudian pembelajaran Pak Adit juga akan lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Demikian untuk pertemuan hari ini dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Widi yang sudah meluangkan waktu dan Pak Adit sudah meluangkan waktu. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.